Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai detik hari ini, sampai dengan hari ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, sehat afiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa dengan baik. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di hari-hari puasa mendatang, di minggu-minggu mendatang, kita pun terus diberikan Allah inayah, taufik, kekuatan, sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa kita dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan dari ibadah puasa kita, yaitu mendapatkan pahala, mendapatkan titel, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita raih. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, dalam hidup kita perlu doa, karena doa merupakan wasilah untuk kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui doa kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan daripada permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ketika kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, Allah tidak mengetahui doa kita, Allah tidak mengetahui permintaan kita. Tidak, Allah mengetahui itu semua. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan dalam satu bait syairnya berkaitan dengan doa, beliau mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Qad kafani ilmu rabbi, telah cukup pengetahuan Tuhanku kepadaku, kata beliau, min su'ali wa ikhtiyari, daripada permintaanku dan daripada usahaku. Artinya Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kita inginkan, daripada hajat kita, dengan apa yang kita usahakan. Allah tahu semuanya. Dan kenapa kita kok diperintahkan untuk berdoa, disuruh untuk meminta kepada Allah? Apa kata beliau? Fadu'ai wabtihali, aku bermunajah kepada Allah, aku berdoa kepada Allah, syahidun li, itu aku ingin tunjukkan kepada Allah bahwa saya, anda itu butuh kepada Allah, menunjukkan bahwa kita ini tidak lepas daripada pertolongan Allah. Jadi kita dengan berdoa kepada Allah menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan dosa, yang perlu dengan pertolongan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, tentu dalam kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, kita ingin apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu firman-Nya, Allah mengatakan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku apabila meminta kepadamu hambaku, ya, memohon kepadaku hambaku, fa inni qarib, aku dekat dengan dia, aku dekat dengan hambaku. Oleh karena itu kata Allah Ta'ala, melanjutkan firman-Nya, falyastajibu li wal yastajibu li wal yu'minu bi, maka berupayalah, ya, kamu ini mencari jalan bagaimana doa kamu itu bisa diijabah, dan berusahalah engkau untuk beriman kepada Allah, mudah-mudahan engkau menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah SWT. Di sini Allah memberikan gambaran kepada kita, di samping kita diperintahkan untuk berdoa, kita juga harus ikhtiar, harus berusaha mencari, ya, bagaimana agar doa kita ini langsung dapat kita rasakan, langsung Allah itu memberikan kepada kita. Karena memang bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengijabah doa hambanya itu tidak luput daripada 3. Yaitu yang pertama, ketika ada hamba meminta kepada Allah, Allah akan berikan permintaannya. Itu yang pertama, itu yang kita inginkan pastinya, ikhwani. Dan yang kedua, permintaan kita yang kita mintakan kepada Allah, Allah maha tahu, sehingga Allah maha tahu efeknya, sehingga Allah tidak ingin efek itu terjadi kepada kita, Allah ganti dengan yang lainnya. Jadi ketika kita minta sesuatu kepada Allah A, maka Allah akan gantikan B untuk yang lebih baik daripada permintaan kita. Dan yang ketiga, apa yang kita mohonkan kepada Allah, Allah simpan di akhirat, yang mana itu akan menjadi tabungan untuk kita kelak ketika kita berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya sebetulnya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya ikhwan rahimakumullah, kita mengharapkan, menginginkan ketika kita berdoa langsung kita rasakan itu gharizah manusia, tabiat manusia itu seperti itu. Untuk itu di sini perlu kita harus cerdas, kita harus bisa tahu, harus bisa kita menyiasati bagaimana doa kita ini dijabah oleh Allah. Ikhwan rahimakumullah. Nah, untuk menyiasati ini supaya kita menjadi orang yang cerdas, termasuk di antara hal yang berpotensi doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, kita harus tahu waktu-waktunya. Harus tahu waktu-waktunya dan harus tahu tempat-tempat yang mana waktu dan tempat itu ketika kita berdoa di situ akan diijabah oleh Allah. Saya tidak membahas masalah tempat, tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah waktunya. Waktu ketika Allah mengijabah doanya, doa seseorang tanpa terkecuali. Banyak sebetulnya waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita memilih waktu itu untuk kita berdoa kepada Allah, sehingga ketika kita berdoa dengan waktu itu, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan waktu ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'awatuhum. Ada 3 jenis golongan manusia yang tidak ditolak munajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tipikal manusia yang ketika dia berdoa, doanya akan didengar dan akan diijabah oleh Allah. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin yang memberikan kepada rakyatnya itu keamanan, ketenangan dan kedamaian, pemimpin yang tidak pandang bulu, kepada rakyatnya harus dia kasihi, pemimpin yang tidak pandang bulu ketika ada rakyatnya yang berbuat kesalahan dia akan hukum. Itu yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ini pemimpin yang seperti ini ketika bermunajat kepada Allah, maka doanya akan diijabah oleh Allah. Yang kedua, as-sa'im hina yufthir. As-sa'im, orang yang berpuasa, hina yufthir, ketika dia berbuka. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang yang berbuka ya sa'ah ijabah. Dan yang dipastikan sa'ah ijabah bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia berbuka, sebagaimana dikatakan Nabi ini. Oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Ramadan, 1 bulan penuh kita berpuasa. Gunakan kesempatan ini sebelum kita berbuka, saat-saat di mana adzan kumandang maghrib mau dikumandangkan, di saat-saat seperti itulah Allah menantang hambanya yang berpuasa tadi itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa yang menjadi permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru dipakai di saat-saat akhir mau buka, kita gunakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang tidak ada gunanya. Bahkan bisa jadi hal-hal itu yang kita lakukan tadi itu tanpa kita sadari justru merusak pahala puasa itu sendiri. Ini sungguh sangat ironis sekali. Capek-capek kita berpuasa, menahan lapar, menahan haus dari mulai terbitnya fajar, tiba-tiba karena kita
menuruti nafsu yang tidak ada habis-habisnya ini, cuma beberapa menit sudah merusak usaha kita untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Justru di akhir penghujung dari setiap puasa yang kita lakukan, di situ kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan buka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Itu minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah ridhamu, dan aku bermohon kepadamu ya Allah untuk menjauhkan ya Allah dari siksamu. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau juga suka kepada orang yang maaf, maafkanlah aku. Ini doa-doa yang perlu untuk kita baca, yang wajib untuk kita baca di penghujung hari, di penghujung puasa yang kita lakukan selama sehari itu. Nah, juga banyak hadis-hadis yang lain yang memang Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan doa itu. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, saat-saat berbuka ini memang saat-saat yang istimewa. Sampai dikatakan dalam satu hadis, lis-shaim farhatan, lis-shaim farhatun. Bagi orang berpuasa itu Allah beri lis-shaim farhatani, ya. Bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, Allah berikan dua kegembiraan, dua kesenangan. Yang pertama, farhah inda iftar, inda iftari. Senang ketika akan masuk saat-saat akan berbuka. Senang, gembira hati kita. Jadi seakan-akan kita menunggu sesuatu yang luar biasa ketika akan berbuka. Suasana juga enak, gembira sekali. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi atau kama qala Nabi. Yang kedua, gembira ketika dia akan bertemu dengan Tuhannya. Artinya apa? Artinya ketika dia berpuasa dengan benar, berpuasa dengan betul, berpuasa dengan betul-betul menjaga bagaimana puasa itu bisa sah secara syariat, dan bagaimana pahala puasa itu juga bisa sah di mata Allah sehingga bisa diterima puasanya, maka dipastikan orang ini dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Karena di situ kata Nabi, dia mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika dia akan bertemu dengan Allah. Artinya apa? Artinya berkat dia berpuasa dengan baik, dia akan bertemu dengan Allah. Orang yang bertemu dengan Allah, dipastikan orang itu ketika dia meninggalkan dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi rahasia-rahasia yang ada ketika saat-saat berbuka itu luar biasa. Oleh karena itu, jaga ini, perhatikan ini. Jangan sampai kita sia-siakan waktu ini yang cuma hitungan menit. Jangan sampai kita lewatkan, karena ini waktu hanya Allah khususkan bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika dia berbuka, bagi orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, dalam hadis ini, orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah, yaitu dakwatul madlum, doanya orang yang dizalimi, itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diteruskan hadisnya, Allah mengangkat itu doa sampai sampai menembus awan-awan, wa tufattah lah abwabul jinan, dan Allah bukakan untuk si doa tadi itu sampai pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diteruskan dalam hadis itu, Allah bersumpah, Allah mengatakan dalam hadis qudsinya tersebut, la ansurannak walau ba'dahin, di akhir hadis tersebut, aku akan tolong kamu walaupun pertolonganku ini bukan sekarang, walaupun pertolongan tadi itu aku tolong walaupun setelah beberapa saat, tapi yang pasti ketika si zalim ini berdoa kepada Allah Ta'ala, dipastikan doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga hal ini adalah merupakan waktu di mana seseorang itu bisa diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Dan di antara tiga ini, yaitu khusus untuk orang yang berpuasa. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, dalam kita berpuasa ini kita berusaha, berupaya. Ayo kita jaga, jangan sampai nilai-nilai puasa yang memang kita harapkan,
yang memang itu menjadi tujuan orang berpuasa, itu sirna, jangan sampai. Jangan sampai ketika kita berpuasa, kita mengabaikan hal-hal yang bisa merusak nilai puasa kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang ditolak pahala puasanya, ditolak ibadah puasanya, itu sama dengan dia tidak berpuasa. Sama ketika ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima, sebetulnya sama dengan sholat. Yang ada itu capek, yang ada itu susah saja, tapi pahala tidak didapatkan. Kami nusaim laisa lahu min syai'in dal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang menahan lapar, menahan haus, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya. Karena apa? Karena dia tidak berusaha, berupaya untuk menjaga jangan sampai nilai puasa, pahala puasanya itu rusak. Dia mengabaikan itu semua. Sehingga yang terjadi adalah sebetulnya dia mendapat keistimewaan dengan dia berdoa, doanya diterima, dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ikhwan rahimakumullah, demikian mudah-mudahan kita dapat menjaga puasa kita, mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, dan ingat di akhir tiap kita akan berbuka, ingat saat itu merupakan saat ijabah, saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa kita. Ayo kita berdoa kepada Allah setiap kita akan berbuka. Naam ikhwani, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.